Diam adalah ilmu tertinggi. Diam Islam yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada salah satu ilmu yang tertinggi di dalam Islam. Ilmunya sangat gampang, tetapi cara mengatur niat yang benar itulah yang sulit, yaitu diam. Diam ini kalau kita niyati lillahi ta'ala, saya diam karena Allah Azza wa Jalla, saya diam karena menuruti perintahnya Allah Ta'ala. Jadi kalau saat kita diam, maka kita niatkan bahwa diam kita ini karena Allah. Oleh sebab itulah orang yang bijak, orang yang tidak senantiasa banyak berbicara, tetapi banyak diam. Bahkan awalul ilmi asumtu, awalnya ilmu itu adalah diam, dan puncaknya ilmu juga diam. Jadi diam itu adalah awal permulaan ilmu dan juga sebagai puncaknya ilmu. Apabila seseorang ingin mendapatkan ilmu, maka dia tidak boleh banyak berbicara, tetapi dia harus banyak diam dan mendengarkan. Diam, mendengarkan, memperhatikan. Diam, memperhatikan, mendengarkan dengan baik, kemudian memahaminya. Kemudian kalau diperlukan, barulah dia berbicara. Tetapi diam itu Masya Allah sungguh luar biasa. Makanya Sayyidah Maryam puasanya adalah puasa diam. Ini kan puasa yang sungguh luar biasa, yang disebut puasa bisu. Puasa bisu yaitu puasa diam. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam surat Qaf ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidaklah yalfidhu, melafatkan, mengucapkan, min qawlin, daripada suatu perkataan, illa ladayhi, kecuali di sisinya itu raqibun 'atid, ada raqib dan atid. Setiap perkataan kita yang terucap dari mulut maupun dari tulisan, ingat mulut dan tulisan itu sama, maka setiap hurufnya itu selalu dijaga oleh malaikat, dijaga baik maupun buruk. Jadi semuanya akan menjadi saksi. Seperti ini saya ngomong, setiap kata-kata saya, bahkan setiap hurufnya itu selalu didampingi oleh raqib dan atid. Dan salah satu dari ucapan adalah tulisan. Tulisan itu sama dengan ucapan, sama. Jadi jangan dikira menulis itu tidak mengucapkan. Wa qala Allah jalla dzikruh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dalam surat Yasin ayat yang ke-65 yang sering kita baca tatkala kita yasinan, itu ada ayat yang berbunyi begini, al-yawma nakhtimu. Al-yawma, pada hari ini, pada hari kiamat, nakhtimu, mengunci mati oleh kami, kata Allah, ala afwahim, pada mulut-mulut mereka. Di akhirat itu yang dikunci adalah mulut, tidak boleh ngomong, tidak boleh berbicara. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami aydihim, tangan-tangan mereka. Yang ngomong justru tangan, perut, ya, kaki, rambut, semuanya ngomong.
Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi arjuluhum oleh kaki-kaki mereka. Ini artinya bahwa tatkala tangan itu ngomong lapor kepada Allah, kaki menjadi saksi. Sebaliknya, tatkala kaki yang ngomong, tangan menjadi saksi. Jadi seluruh anggota tubuh kita itu kelak di yaumil qiyamah ngomong, kecuali mulut nih. Mulut yang tidak boleh ngomong. Bahkan setiap baju yang kita gunakan sekarang, seluruh benda yang pernah kita jumpai dan kita pijak, kita pakai sekarang, itu semuanya nanti datang kepada Allah Azza wa Jalla akan menjadi saksi. Semuanya akan ngomong. Bima kanu yaksibuna, dengan sebab sesuatu kanu yang ada oleh mereka, yaksibuna yaitu telah berbuat, berupaya, berusaha oleh mereka. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata diam ini adalah ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling puncak, bahkan disebut sebagai seutama-utamanya Islam. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dan telah diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayyul islami afdalu, manakah Islam yang paling utama? Islam yang paling utama, Islam yang lebih utama itu mana? Kata para sahabat kepada Rasulullah. Qala, bersabda, menjawab oleh Rasulullah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang paling utama yaitu orang yang selamat, yang orang-orang Islam lain selamat daripada lesannya dan dari tangannya. Artinya, sebaik-baik orang Islam adalah orang yang senantiasa menjaga lesannya, menjaga ucapannya, dan juga menjaga perbuatannya, antara lesan dan perbuatan. Sehingga orang-orang Islam yang lain itu merasa selamat dari kekejaman lesan kita, dari kekejaman komentar-komentar kita. Masya Allah, sungguh luar biasa. Akhrajah Muslimun, akhrajah telah mengeluarkan hukum hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 11. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Jadi kalau nggak bisa ngomong yang baik, ngomongnya harus baik. Harus baik, harus mendatangkan kemaslahatan. Kalau ngomongnya tidak baik dan tidak mendatangkan kemaslahatan, maka hendaklah diam. Diam itu lebih utama. Kemudian para ulama ahli tasawuf menjelaskan, wala tajuzu kitabatu ma yahrumu an-nutqu bihi. Dan seseorang tidak boleh menulis segala sesuatu yang haram diucapkan. Jadi sesuatu yang haram diucapkan juga haram ditulis. Li'annal qalama ahadul lisanaini, karena sesungguhnya tulisan itu adalah salah satu daripada dua lisan. Tulisan adalah salah satu dari dua lisan. Faqfadhu amma yajibu hifdzul lisani minhu, maka hendaklah menjaga tulisan, komentar-komentar, apalagi zaman Facebook, zaman canggih medsos nih. Jangan sampai kita berkomentar menggunakan tulisan ya yang tidak benar, tidak senonoh, tidak baik. Karena antara tulisan dengan ucapan itu sama. Lebih baik kita tidak komentar ya, kalau memang komentarnya tidak manfaat, tidak baik. Karena komentar itu sama dengan lesan. Sedangkan lesan, menjaga lesan, diam itu lebih utama daripada komentar yang tidak baik. Demikianlah, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.